Bismillahirrahmanirrahim. Liridho illahi ta'ala wal syafa'ati rasulillah wali karomati awliyaillah wali ma'unati ulama'illah wa nakhusu khususan ila mu'alif hadal kitab wa mu'asis hadal mahad abah jibadri wa jami'i masyaikhina wa liman hakun alaina syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pengajian malam kemarin, masih menjelaskan rukun Islam. Saya ulangi lagi sedikit karena malam minggu kemarin ada gangguan sinyal. Kitab ini adalah kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang menjelaskan dasar-dasar ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, karya Al-Alim Alamah Sayyid Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi, merupakan intisari tiga ilmu penting: ilmu fikih, ilmu usuluddin, tanafi tauhid atau tasawuf. Selanjutnya matlabun fi arkanil Islam, masalah penting tentang rukun Islam. Ya, rukun itu merupakan bagian pokok dari Islam, sehingga kata Islam itu berarti harus terdiri dari beberapa rukun. Syara'al musannifu, pengarang kitab ini akan menjelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan ilmu usuluddin, ilmu yang menjelaskan pokok-pokoknya agama, atau yang biasa kita sebut ilmu tauhid, ilmu yang menjelaskan tentang satunya Allah, sifatnya Allah, yang wajibnya, yang mustahilnya, yang jaiznya, juga sifat-sifat Rasul. Yang pertama, arkanul Islam, rukun Islam. Maksudnya rukun itu asas syariat, fondasi agama, atau bisa disebut pokok-pokok agama Islam. Pokok agama Islam. Islam itu sendiri, ya, ada yang menjelaskan makna Islam itu adalah agama, nama sebuah agama. Jadi Islam itu nama sebuah agama yang dibawa, yang disampaikan oleh Nabi kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Lisa'adil basyari, karena lisa'adatil basyar, karena kebahagiaan umat manusia, supaya umat manusia bahagia di dunia dan di akhirat. Itu makna Islam. Atau dalam versi yang lain, Islam itu versi etimologi atau bahasa adalah ikut. Yang namanya ikut, ya, atau pasrah, ya, Islam. Sedangkan menurut agama, Islam itu adalah mengikuti hukum-hukum agama yang diamalkan, melaksanakan hukum agama yang bangsa amal, sebagaimana melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa. Itulah Islam. Itu Islam menurut agama. Saya ulangi lagi, definisi tadi, makna Islam itu adalah nama sebuah agama yang dibawa oleh Nabi kita, yang dijelaskan oleh Nabi kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, untuk kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat. Jadi kita itu bahagia, selamat, jangan di akhirat saja, tapi juga di dunia. Sebagaimana kita sering meminta dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan, kebaikan di dunia, dan kebahagiaan, keberkahan, keindahan di akhirat. Jadi harus stabil, harus seimbang. Apalagi hanya selamat di dunia, untuk apa? Sebagaimana orang-orang non-muslim, ya mungkin selamat, mereka kaya, mereka sukses hanya di dunia saja, tapi di akhirat ya selamanya di neraka. Itu menurut keyakinan
Islam. Sedangkan orang Islam ya mestinya kalau melihat agama kita yang paling sempurna, satu-satunya agama yang diterima itu hanya Islam, itu menurut Allah. Mungkin dahulu waktu zaman Nabi Musa, agama Yahudi pernah jadi agama yang diterima oleh Allah. Waktu zaman Nabi Isa, nabinya orang Kristen, ya, tapi kita juga wajib percaya pada beliau, salah satu nabi yang 25. Itu juga sama, ya. Kristen pernah menjadi agama yang diterima oleh Allah. Tetapi setelah adanya Islam, diutusnya Kangjeng Rasul ke muka bumi ini, maka satu-satunya agama yang diterima adalah Allah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu agama yang tinggi, tidak bisa dikalahkan. Agama yang luhur, tidak ada yang mengganti lagi. Agama yang lain selain Islam diganti oleh agama setelahnya, ya, atau oleh Islam. Tapi Islam ila yaumil qiyamah, ya, tidak akan tergantikan lagi. Bahkan Nabi Isa menurut keterangan pada akhir zaman akan turun kembali ke muka bumi ini, bukan untuk menyebarkan agama Kristen, tapi menyebarkan agama Islam. Bahkan katanya Nabi Isa nanti akan nikah, ya, akan nikah dengan istri umat Rasulullah, menyebarkan syariat Rasulullah, yaitu agama Islam. Makanya pantas Rasul adalah makhluk paling mulia, ya. Kalau tidak ada Rasul, maka Allah tidak akan menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi rukun atau fondasi Islam, ya, kalau dalam takrif lain, arkan itu jamak rukun. Kalau menurut bahasa tiang. Kalau menurut agama bagian dari sesuatu. Jadi rukun itu bagian dari sesuatu. La tatahaqqaqu al-mahiyah illa bihi. Yang sesuatu tersebut tidak bisa dinyatakan kecuali adanya bagian itu. Tidak bisa ada Islam kecuali harus ada sholat, harus ada zakat, dan yang lainnya. Jadi rukun Islam itu ada 5. Ya, sebenarnya hal-hal yang diwajibkan dalam Islam itu tidak hanya 5. Cuma yang paling penting, sebagaimana dalil, ya, atau keterangan dauhan Kangjeng Rasul ada dalam hadis Bukhari, ya, bunyal Islam, agama Islam itu didasarkan, ditetapkan pada 5. 1. Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2. Melaksanakan sholat, mendirikan sholat, ya. Berarti mendirikan teh jangan hanya satu orang, tapi dengan keluarganya, anak-anaknya. Mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, dan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melaksanakannya. Dari dasar hadis Imam Bukhari yang merupakan hadis yang sangat kuat, yaitu hadis sahih, makanya pantas dirumuskan dalam agama Islam itu rukun Islam, fondasi Islam, hal paling penting dalam Islam itu ada 5. 1. Syahadat. Apa itu syahadat? Biasa kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya syahadat itu saya meyakinkan dengan hati sanubari dan menjelaskannya pada yang lain bahwa, ya, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya fil wujud, dalam wujudnya, kecuali Allah. Mungkin banyak Tuhan-Tuhan yang palsu, mungkin banyak Tuhan-Tuhan yang salah, yang batal, tapi yang benar ada dan hak hanya satu, yaitu Allah, Tuhan umat Islam, ya, yang mana selain Allah makhluk-makhluk itu semuanya, ya, dadamelan atau ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita membaca syahadat berarti maknanya asyhadu alla ilaha illallah, saya meyakinkan dengan hati sanubari dan menjelaskan pada yang lain selain saya bahwa tidak ada Tuhan atau pangeran yang wajib diibadahan, disembah dengan hak kecuali Allah. Berarti pangeran atau Tuhan yang hak yang ada itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
I'tiqadun la ma'budu bihaqqin mungkinin illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan juga saya meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu maknanya saya mengutus pada Kangjeng Nabi Muhammad, mengutus pada semua makhluk, ya, bahkan tidak hanya pada manusia, menurut sebagian kepada jin, bahkan kepada nabi sebelumnya. Maksudnya apa? Supaya Kangjeng Nabi Muhammad mengajarkan umat manusia agama, mengajarkan hukum agama, mengajarkan agama Islam, hukum fikih, hukum tauhid atau tasawuf pada umat manusia, sehingga manusia nanti akan selamat, khususnya di akhirat, mendapatkan surga Allah, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan kenikmatan dari Allah, dijauhkan dari nerakanya. Itu yang pertama. Rukun pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya ketika ada orang non muslim, ketika ada orang muslim ingin masuk Islam, ya jangan di akhir-akhir, harus waktu itu kita ajarkan bagaimana cara membaca syahadat dan makna syahadat. Ya, itu yang paling pokok. Nah, meskipun orang kafir, orang non muslim membaca, melakukan puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, ya, atau melakukan ibadah haji, tapi kalau belum membaca syahadat maka tidak akan diterima. Sebab kuncinya masuk Islam dari non muslim itu ya membaca syahadat. Setelah membaca syahadat nanti mungkin ada kewajiban-kewajiban yang lain, semacam waktu kafirnya keluar air mani misalnya, wajib mandi besar karena masuk Islam. Mandi besar karena masuk Islam itu hukumnya sunat kalau pada waktu belum Islam, ya, tidak mengeluarkan hal yang mewajibkan mandi. Tapi kalau waktu sebelum Islam melakukan hal yang mewajibkan mandi, ya wajib. Bahkan dua niatnya, satu niat karena masuk Islam, yang kedua niat karena sudah melakukan hal yang mewajibkan mandi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, rukun Islam itu wa iqamus shalah, mendirikan sholat. Maksudnya sholat di sini sholat fardu, karena sholat terbagi dua, ada sholat fardu, ada sholat sunat. Sholat sunat ada yang mutlak, ada yang tidak mutlak. Yang tidak mutlak ada yang punya sebab, ada yang punya waktu khusus. Semacam sholat sunat yang biasa dilakukan oleh para santri khususnya, sholat qobliyah subuh, sholat duha, sholat isyraq, sholat tahajud, sholat hajat, sholat apalagi ya banyak, qobliyah, ba'diyah. Itu hal-hal yang biasa dilakukan oleh umat Islam. Tapi yang dimaksud, yang jadi rukun di sini bukan sholat sunat, tapi sholat wajib. Jadi maksudnya mendirikan sholat itu istiqomah sesuai dengan waktunya, tidak pernah ketinggalan. Jangan sampai ada satu waktu pun yang kita tidak sholat, ya. Misal diakhirkan dari waktunya, jangan sampai, karena itu sebuah dosa besar yang kita tidak tahu apakah Allah akan mengampuni atau tidak, meskipun dikodoi, apalagi tidak dikodoi, ya. Meskipun dikodoi itu udah dosa besar, mengakhirkan sholat dari waktunya. Itu sholat menurut bahasa doa. Jadi sholat itu ada versi bahasa, ada versi agama. Sholat versi bahasa maknanya doa. Jadi kadar-kadar ngadoa, kita berdoa pada Allah, minta supaya sehat, supaya selamat, supaya gampang, takwa, diberi taufik. Itu adalah sholat versi bahasa. Sedangkan sholat menurut agama aqwalun wa af'alun, cariosa perkataan-perkataan seperti Fatihah, pekerjaan-pekerjaan, ruku, sujud, tumakninah, yang didahului takbir, bacaan Allahu Akbar, dan diakhiri oleh bacaan salam. Biasanya sholat seperti itu. Yang mana hukum sholat 5 waktu itu wajib. Sehingga jika orang meninggalkan sholat, kalau ingkar pada wajibnya sholat berarti kufur. Kalau tidak ingkar, sekedar misalnya kita tidak sholat maghrib karena malas, ya itu dosa besar.
Sedangkan dosa besar itu taubatnya harus taubatan nasuha, tidak cukup wudhu. Bisa dengan dosa kecil. Ada keterangan dosa kecil terhapuskan dengan ibadah-ibadah seperti wudhu, sholat, zakat, dan lainnya. Nah, jadi yang kedua, ya, iqamus shalah, mendirikan sholat. Al-mudawamatu 'alaiha fi awqatiha. Istiqomah selalu melaksanakan sholat di dalam waktunya. Wa bi arkaniha, dan rukun-rukunnya. Wa syurutiha, dan syarat-syaratnya. Rukun sholat yang ada 17, ada sebagian mengatakan 19, di antaranya niat, takbiratul ihram. Syaratnya sholat harus sudah masuk waktu, ya, harus menutupi aurat dan lainnya, yang insya Allah nanti akan dibahasnya di depan. Yang kedua, rukun Islam itu ita'uz zakati, mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat, yang mana zakat itu ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat mal itu zakat yang maksudnya membersihkan harta. Zakat badan berarti zakat fitrah, maksudnya untuk membersihkan badan dari dosa. Maksudnya ita'uz zakat itu memberikan zakat pada orang yang berhak. Di antara orang yang berhak yang masih ada zaman sekarang mungkin orang fakir, orang miskin, ibnu sabil, orang yang melakukan perjalanan, atau sabilillah, yang menurut sebagian makna sabilillah itu orang yang mensiarkan agama Islam, para ulama yang tidak punya gaji. Zakat itu sendiri, kalau melihat makna bahasa, arti zakat itu bertambah. Apapun sesuatu yang bertambah berarti itu zakat dan mensucikan. Sedangkan makna zakat menurut agama ismun lima yukhraju, nama harta atau badan yang dikeluarkan. Nama harta misal 1 kuintal padi yang dikeluarkan dari harta, atau 3 kilo beras yang dikeluarkan dari badan. Maksudnya memberikan ala wajhin, sesuai dengan cara-caranya, biniatin mahsusatin, dengan niat yang khusus. Bab zakat tanpa niat ya tidak sah. Sebagaimana sholat, ya, kita sholat tapi tidak niat sesuai dengan aturan-aturannya ya tidak sah. Sholat, zakat termasuk salah satu ibadah yang harus ada niatnya. Niatnya sudah diatur dalam kitab-kitab fikih. Selanjutnya rukun sholat, rukun Islam selanjutnya berarti yang keempat sekarang. Yang keempat, melakukan puasa di bulan Ramadan. Sebentar lagi ya, Rajab, Sya'ban, ya berarti sekitar 2 bulan lebihan kita akan masuk pada bulan yang dimuliakan Allah, melaksanakan puasa Ramadan. Maksudnya puasa itu apa? Meninggalkan setiap perkara yang membatalkan puasa daripada waktu subuh sampai maghrib, ya, sampai maghrib. Nah, itu definisi dari puasa. Al-imsak an jami'il mubtirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin mahsusatin ala wajhin mahsusatin. Jadi makna puasa itu menjaga, menjauhi setiap perkara yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, mempergauli istri, dari mulai keluarnya matahari, dari mulai keluarnya fajar waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Biniatin mahsusatin nawaitu shauma Ramadan an adai pada syahri Ramadhani hadhihi sanati imana wa ihtisaba lillahi ta'ala. Cara-cara khusus bulan Ramadan itu, puasa Ramadan itu diwajibkan menurut keterangan tahun ke-9 dari bulan Hijriah. Jadi Rasul hijrah ke Madinah mulai dari tahun itu dihitung tahun Hijriah, yang sekarang 1400 berapa? 23. Nah, diwajibkan puasa Ramadan itu dari tahun ke-9 bulan Hijriah. Alladzi awaluhu, yang pertamanya bulan Ramadan itu penuh keberkahan. Awalnya Ramadan penuh dengan rahmat Allah, tengahnya Ramadan penuh dengan ampunan dari Allah,
akhirnya Ramadan dimerdekakan dari neraka, dari neraka itu dimerdekakan dari, itu faedahnya Ramadan. Banyak dalam kitab-kitab, ya insya Allah nanti bulan Ramadan akan dibahas masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan Ramadan, dengan puasa Ramadan. Ada kitab judulnya Maqasidus Shaum. Di sana dijelaskan tentang masalah puasa plus dalil-dalilnya secara tuntas, secara jelas. Insya Allah nanti bulan puasa akan dibacakan kembali. Yang terakhir, rukun Islam itu adalah ibadah haji. Yang beberapa tahun terakhir ini karena ada COVID-19, COVID Corona, kita terpaksa tidak bisa melaksanakan haji, tidak bisa melaksanakan umroh. Adapun sekarang melaksanakan umroh juga ya, melalui ya, peraturan yang sangat ketat, yang sangat ketat. Ibadah haji, maksudnya ibadah haji itu apa? Qasdul Ka'bati li hajin, sengaja ke Ka'bah, nejak ke Ka'bah, maksud ke Ka'bah, yang maksudnya melakukan ibadah haji dan ibadah umroh untuk orang-orang yang mampu di perjalanan. Jadi kalau sholat setiap orang wajib puasa, setiap orang wajib zakat, setiap orang yang punya harta yang sudah mencapai 1 nisab. Puasa hampir semua orang Islam, yang fakir, yang kaya wajib. Kalau ibadah haji hanya diwajibkan pada mereka-mereka yang mampu di perjalanan. Artinya mampu berarti punya biaya dan ada kendaraan. Kalau sekarang berarti kapal terbang yang cukup, ya, yang cukup untuk dirinya pulang perginya. Bahkan dalam sebagian keterangan yang dimaksud mampu ibadah haji itu seseorang memiliki harta yang dibutuhkan di perjalanannya, mulai dari pergi ke Mekah sampai kembali lagi, punya biaya ya, kalau sekarang berarti sekitar mungkin 35 juta, dan punya biaya yang cukup untuk menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahinya. Ya, orang-orang wajib, anak kalau misalnya meninggalkan istri ya berarti harus meninggalkan harta yang cukup untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang-orang yang wajib dinafkahinya. Berarti kalau sudah mampu seperti itu wajib ibadah haji, termasuk rukun pokok dalam agama Islam. Sehingga ada keterangan tarikul haji, orang yang meninggalkan haji min ghair udhrin, tidak ada udur, tidak seperti sekarang, seperti ada udur corona, ada udur mungkin tidak punya uang. Meninggalkan ibadah haji tidak ada udur, mampu, dikhawatirkan su'ul khotimah, meninggalnya, wafatnya tidak membawa iman, tidak membawa Islam. Tegasna su'ul khotimah, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita wafat kalau meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Karena Islam itu merupakan nikmat besar. Kadang kita iri pada mereka, pada orang lain yang kaya. Padahal kaya itu bukan nikmat besar, nikmat kecil. Ketampanan, jabatan, kecantikan, itu nikmat kecil. Nikmat besar itu Allah telah mewujudkan kita dari tidak ada menjadi ada, ya, dari tidak ada menjadi ada dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Dalam keadaan Islam kita percaya bahwa Islam, apa yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah, yang lainnya ditolak. Ya. Iman juga sama. Ada keterangan dauhan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, inna min na'imid dunya yakfi kal Islam nikmatan. Banyak kenikmatan di dunia, tapi sebenarnya agama Islam, Anda berada dalam agama Islam, itu cukup merupakan kenikmatan pokok untuk Anda. Jadi cukup padamu agama Islam sebagai kenikmatan.
Sebab nikmat paling besar dari Allah untuk hambanya itu mewujudkan dirinya dari tidak ada pada ada, mengeluarkan dirinya dari kufur pada agama Islam. Kita alhamdulillah karena orang tua kita Islam, maka ketika keluar lahir itu sudah anak kecil dihukumi Islam karena ibu bapak kita beragama Islam. Itu. Jadi banyak kenikmatan dunia, tapi cukup dijadikan sebagai kenikmatan pokok adalah agama Islam. Banyak kerepotan yang terjadi di dunia ini, tapi cukup sebenarnya kerepotan berupa taat, karena taat pada Allah adalah paling utamanya kerepotan. Kenapa? Karena dengan taat kita bisa meraih ridha Allah. Banyak contoh-contoh yang mengingatkan kita, yang menyadarkan kita mengaji, mutolaah atau apapun, tapi sebenarnya cukup pada kita sebagai contoh yang mengingatkan naon kematian, karena kematian itu akbarul mawaid linnas, paling besarnya mauizah atau motivasi pada umat manusia supaya menyadarkan kita. Jadi kalau kita ingin lebih baik dalam kehidupan, terutama yang berhubungan dengan akhirat, maka kita harus sering ingat bakal mati, bakal maut. Rasulullah SAW bersabda, kembali lagi kepada masalah pokok, rukun yang kelima itu adalah ibadah haji. Ada keterangan dauhan Rasul, man malaka zadan, siapa saja yang memiliki biaya dan kendaraan yang cukup pulang pergi, walam yadhab, tapi tidak berangkat untuk melakukan ibadah haji, fal yamut, maka dipastikan orang tersebut mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita, khususnya pemirsa online dan offline, diberikan hidayah, diberikan taufik ataupun mampu oleh Allah bisa melaksanakan haji, bisa melaksanakan umroh dalam keadaan aman. Beres. Itu rukun Islam yang banyaknya ada 5. Selanjutnya wa yakunu ada ujami dzalik. Di dalam melakukan atau mengamalkan rukun Islam yang 5 itu tidak cukup mengamalkan saja, tapi mengamalkannya harus dibarengi ikhlas. Salat harus ikhlas, puasa harus ikhlas, ibadah haji harus ikhlas. Atau puasa Ramadan, mengeluarkan zakat harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Makna ikhlas itu sebagian dijelaskan takhlisul amal, membersihkan amal dari riya, memurnikan amal hanya untuk Allah. Makanya dalam niat usolli fardhu maghribi salah rakaat mustaqbil kiblat lillahi, memang ibadah kita hanya untuk Allah, bukan untuk pujian, bukan untuk kekayaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihah, maka harus beramal amal soleh, dan jangan menyekutukan Allah pada yang lain. Seperti kita ibadah ingin pujian dari orang, ya berarti itu menyekutukan Allah, disebut riya. Sebaliknya ikhlas itu riya. Riya itu syirik yang samar, atau disebut munafik al-asghar, tapi tidak sampai mengkufurkan. Ya, jadi kita harus ikhlas. Ikhlas itu amal karena Allah. Atau makna yang lain dalam kitab ini disebutkan mal ikhlas. Artinya ikhlas li ajli, kita melaksanakan ibadah khususnya yang 5 yang menjadi rukun Islam itu karena murni mengikuti perintah agama. Atau yang punya agama, siapa yang punya agama Allah hakikatan, Rasul majazian, kita melakukan, mengamalkan ibadah itu bukan karena takut dari manusia, bukan karena malu dari manusia, bukan karena ingin mendapatkan pujian,
tapi betul-betul karena Allah, betul-betul karena melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, dalam beramal, khususnya yang 5 tadi, harus dibarengi tasdik. Apa itu tasdik? Qabulil qalbi, menerimanya hati, meyakinkannya hati pada rukun Islam yang 5 tadi. Kita yakin, meyakinkan pada benarnya sholat, benarnya zakat, benarnya puasa. Faman lam yakun mukhlisan, maka barang siapa tidak ikhlas di dalam melaksanakan rukun Islam, tapi ingin dapat pujian atau karena takut, karena malu, berarti disebutnya munafik. Artinya apa? Antara dohir dan batin berbeda. Dohirnya ibadah, ternyata batinnya tidak ibadah. Kenapa disebut munafik? Karena mendohirkan pada apa yang berbeda dengan yang ada dalam hatinya. Dalam hatinya ingin dunia, dohirnya amal akhirat. Maka hati-hati, banyak amal-amal yang dohirnya ibadah, tapi karena salah niat, karena salah di dalam, karena tidak ikhlas, banyak keinginan-keinginan yang kotor, ya berarti nanti takut disebut munafik atau munafik asghar. Juga yang terakhir, waman lam yakun musaddiqan biqalbihi, siapa saja yang tidak meyakinkan dengan hatinya, ingkar pada wajibnya Islam, atau tidak percaya wajibnya sholat, tidak percaya wajibnya puasa, tidak percaya wajibnya haji, bahwa kafirun, berarti kafir, artinya murtad, artinya keluar dari Islam. Yaitu intisari atau hukum masalah-masalah yang berhubungan dengan rukun Islam. Karena kita beragama Islam, ya harus paham pada rukunnya, bahkan harus tahu dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan rukun Islam. Insya Allah, kalau tidak ada halangan, malam besok kita akan lanjutkan membahas tentang rukun iman. Tadi udah Islam, ada Muslim, ada iman, ada mukmin, ada kafir, ada kufur. Nanti akan kita bahas kembali dalam waktu yang berbeda. Insya Allah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, mudah-mudahan kita disehatkan, mudah-mudahan kita selamat, sukses di dunia akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.